Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dan teman saya dari kelompok 6 ingin memaparkan mengenai tema yaitu esensi pendidikan dan peserta didik dalam perspektif filsafah pendidikan Islam. Nah, saya bersama Aijulpa dan saya sendiri Ahmad Aliuddin akan menerangkan mengenai tema yang akan disampaikan tadi atau tema yang telah disampaikan tadi. Nah, untuk memulai presentasi kali ini alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Untuk slide pertama mengenai konsep mu'alim, murabbi, dan mu'adzib. Pendidikan dalam Islam sering disebut juga mu'alim, murabbi, dan mu'adzib. Nah, yang pertama yaitu mu'alim, yaitu seseorang atau orang yang berilmu, pengetahuan luas, mampu menjelaskan, mengajarkan, mentransfer ilmu pada peserta didik sehingga peserta didik mampu mengamalkannya dalam kehidupan. Nah, ini mu'alim ini bisa dibentukkan seorang guru yang mana mengajarkan, memberikan ilmu dan menjelaskan sesuatu yang mungkin kita tidak tahu serta mampu untuk diri kita itu mengamalkannya. Nah, untuk garis besar seperti itu seorang mu'alim. Yang kedua, murabbi, yang juga berarti pendidik. Nah, istilah ini merupakan masdar dari kata robba, berarti mengasuh, mendidik, memelihara, yang memiliki sifat-sifat robbana atau robbani, yaitu nama yang diberikan bagi orang-orang yang bijaksana, yang terpelajar dalam bidang pengetahuan tentang ar-rob. Nah, untuk murabbi ini secara garis besar yaitu kita meluangkan, memberikan waktu untuk mengasuh, mendidik, dan memelihara bahwasanya ilmu yang kita kasih itu bisa dimanfaatkan oleh anak atau murid-murid kita. Seperti itu, ya. Lanjut untuk slide kedua yaitu mu'adzib. Mu'adzib bermakna manusia yang beradab atau juga insan adabi. Ya, insan adabi, seseorang mu'adzib atau pendidik adalah orang yang bertugas menyemai dan menanamkan adab di dalam diri seseorang atau juga disebut muta'adzib. Nah, untuk mu'adzib ini seseorang pendidik yang bertugas menyemai, yang mana menanamkan kita memberi ilmu bahwasannya akhlak itu baik. Nah, bagaimana cara kita seseorang guru itu atau seseorang yang menjelaskan itu memberi suatu adab supaya si anak itu ketika mendengarkan, ketika mengamati beliau itu dirinya itu bisa menanamkan di dalam diri sendiri. Nah, mungkin itu untuk mu'adzib, ya. Untuk memperjelas mu'adzib ini mungkin secara luas itu banyak, ya, dari cara untuk menyemai, cara untuk menanamkan itu banyak, terkecuali jika seseorang itu tidak ingin maju, tidak ingin berkembang dalam mengetahui ilmunya. Oke, untuk slide selanjutnya sifat dan karakteristik kepribadian pendidik muslim. Nah, di sini ada tokoh yaitu Al-Ghazali memaparkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama, kasih sayang seperti kepada anak sendiri. Itu tentunya bahwasanya kita mentransfer ilmu itu jangan sungkan-sungkan bahwasanya itu anak kita sendiri. Nah, seperti itu kita anggap anak kita sendiri. Yang kedua, tidak mengharapkan materi tetapi mengharapkan ridho Allah dan taqarrub kepadanya. Nah, ini salah satu keinginan kita ketika memberikan ilmu, semoga dimanfaatkan kita dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak berhenti menasihati murid sekalipun hak yang kecil. Nah, ini yang seharusnya seorang guru itu mampu memberikan sepercik kata untuk mengubah sifat akhlak murid tersebut. Nah, yang keempat, kontrol sosial bagi murid dengan cara lemah lembut. Nah, biasanya kan kalau seorang guru itu
kadang nafsu, kadang capek, itu hal yang harus kita jaga, bahwasanya jadi seorang guru itu bisa bersabar, bisa memberikan dengan cara lemah lembut. Yang kelima, tidak merendahkan ilmu dan orangnya. Nah, biasanya kan untuk seorang guru, untuk seorang pendidik itu tidak seharusnya sombong, bahwasanya saya jago, tidak, tapi merendahkan diri. Nah, merendahkan diri, tidak menggunjing orang lain. Wah, kamu itu lebih tinggi ilmunya dari saya seperti ini, kamu itu ilmunya rendah, tidak seperti saya itu tinggi, lebih bisa dari kamu. Nah, seperti itulah mungkin contohnya. Untuk yang nomor 6, memberikan materi sesuai dengan kemampuan akal peserta didik. Nah, untuk materi mungkin sudah di dasar, sudah diberikan dari peraturannya bagaimana dan harus bagaimana ketika memberikan ilmu. Mungkin kita cara menyampaikannya bisa dimengerti oleh anak-anak, bisa dimengerti oleh muridnya, seperti itu. Untuk yang nomor 7, bermotivasi peserta didik yang berkemampuan rendah, ya, atau memberi motivasi kepada yang berkemampuan rendah. Nah, untuk ini kita mendorong si anak supaya giat belajar. Itu salah satu motivasi, kita memberi pencerahan, kita memberi suatu contoh, apalah, intinya bisa membuat si anak itu lebih baik. Yang ke-8, bertindak sesuai dengan ilmunya. Nah, untuk seorang pendidik itu jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Nah, mungkin ilmu yang didapatkan bisa juga dimanfaatkan. Oke, selanjutnya, seorang pendidik haruslah bersosok yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, ini untuk karakter, ya. Yang pertama, mempunyai watak sifat robaniyah dan terwujud dalam tujuan, tingkah laku, dan pola pemikiran. Nah, ini untuk seorang pendidik itu mempunyai pola pikir, mempunyai hal, mempunyai cara bagaimana untuk mendidik seorang murid tanpa mengeluarkan watak kita. Kita pemarah nih, kita pemarah contohnya. Kamu itu harus giat belajar, jangan dengan cara memarahi. Kan tadi disebutkan juga di dalam sifat itu ada lemah lembut. Nah, cara kita seperti apa? Nah, itu seperti itu. Yang kedua, bersifat ikhlas. Nah, itu sabar, ikhlas itu udah menjadi suatu patokan seorang pendidik. Nah, yang ketiga, bersifat sabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada peserta didik. Nah, ini untuk makanya dituntut seorang pendidik itu mempunyai ilmu yang banyak, bahwasanya pengetahuan yang mungkin tidak diketahui oleh seorang peserta didik, dia itu harus mengetahui atau minimal mengetahui bahwasanya ilmu yang kita punya itu bisa diserap oleh mereka yang belum tahu mengenai ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Yang keempat, jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya. Yang kelima, senantiasa membekali diri dengan ilmu dan kesediaan diri untuk terus mengkajinya. Nah, ini ditugaskan seorang guru seperti itu, bahwa mencari ilmu, terus mencari ilmu, tidak ada bosannya untuk bisa menambah pengetahuan, untuk menambah motivasi cara kita untuk bisa memberikan ilmu kepada orang lain. Nah, itu seorang pendidik itu harus sering banyak mengkaji. Mungkin dari penerangan yang saya terangkan bisa dimengerti, dan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Ais Julpa. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selanjutnya yaitu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama, belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub ilallah. Yang kedua, anak didik harus selalu bersikap rendah hati. Yang ketiga, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun agama. Yang keempat, mempelajari suatu ilmu sampai tuntas. Yang terakhir, yaitu memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Selanjutnya, mengenai relasi pendidik peserta didik dalam pendidikan Islam. Pendidik dan peserta didik adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Antara keduanya saling memiliki peran dalam proses pendidikan. Hakikat pendidik adalah memberikan pengajaran kepada peserta didik, baik langsung maupun tidak langsung.
sedangkan peserta didik harus memiliki hormat kepada gurunya. Dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai berikut. Sebagian dari hak guru itu janganlah seorang murid banyak bertanya kepadanya, dan jangan pula memaksanya agar menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan kepadanya. Selain itu, seorang murid jangan pula meminta sesuatu pada saat guru sedang letih. Jangan menarik kainnya jika ia sedang bergerak. Jangan membuka rahasianya. Jangan mencela orang di depannya. Jangan membuat ia jatuh atau terhina di depan orang lain. Dan kalau guru itu bersalah, sebaiknya dimaafkan. Seorang murid itu wajib menghormati dan memuliakannya selama guru itu tidak melanggar larangan Allah atau melalaikan perintahnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.